Kami percaya Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat malam hari ini, semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami yakin Tuhan, hanya dekat dengan Engkau Tuhan, hati kami menjadi tenang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, urapi Tuhan Allah. Kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, utama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Allah. Biarlah urapan Allah secara khusus turun ke atas hamba-Mu. Biar apa yang menjadi hati-Mu Tuhan disampaikan dalam malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau belum selesai dengan kami, dan Tuhan akan menyelesaikan setiap program dalam hidup kami untuk mendatangkan bagi kami yang dikasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa yang bukan daripada Engkau kalau Engkau kalahkan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Selamat malam saudara-saudara. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini kita bersyukur boleh beribadah dalam ibadah Kelwak dan Pelprim. Saya percaya semua karena berkat kemurahan Tuhan. Walaupun ada begitu banyak persoalan hidup, tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama dalam renungan firman Allah. Saya beri tema 4 sikap dalam mendengar firman Allah. Sekali lagi kita akan belajar renungan firman Allah malam hari ini. Ada 4 sikap dalam kita mendengar firman Allah. Mari kita buka dalam Injil Lukas 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi Injil Lukas 8 ayat 5 sampai 8. Dalam nama Yesus, 2, 3. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang, dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Allah kita akan belajar bersama-sama tentang 4 sikap dalam kita mendengar firman Allah, saudara-saudara. Nah, sudah kita baca bahwa Yesus menyampaikan suatu perumpamaan, saudara-saudara, di mana dalam perumpamaan ini ada seorang penabur yang adalah gambaran Allah sendiri, saudara-saudara. Dan benih yang ditaburkan ini adalah firman Allah. Itu jelas dalam ayat yang 11 ya. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Allah. Nah, dengan lain kata, seorang yang menaburkan benih ini adalah Allah sendiri. Ya, saudara. Nah, sikap dalam kita mendengar firman Allah sangatlah penting, saudara-saudara. Karena ada banyak orang ya
yang saat mendengar hanya mendengar begitu saja. Nah, malam hari ini mari kita belajar bersama-sama. Ada 4 sikap dalam kita mendengar firman Allah. Nah, sikap yang pertama adalah sikap pinggir jalan, saudara-saudara. Kalau dalam Injil Lukas 8 yang tadi ya, saudara, ayat yang ke-12, saya baca Lukas 8 ayat 12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarnya atau mendengar firman Allah, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman Allah itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan, saudara-saudara. Nah, jadi sikap orang dalam mendengar firman Allah ada banyak cara, saudara-saudara. Nah, Alkitab katakan dalam perumpamaan ini, sikap yang pertama adalah sikap pinggir jalan. Nah, jelas Alkitab katakan, saudara-saudara, di pinggir jalan ini itu ibarat orang saat mendengar firman Allah itu dia hanya dengar begitu saja, saudara-saudara. Nah, saat mendengar hanya dengar begitu saja, iblis dengan mudah mengambil firman Allah itu. Dan apa? Akhirnya apa? Mereka tidak lagi percaya. Berujung apa? Tidak diselamatkan, saudara-saudara. Nah, dengan lain kata, sikap orang yang mendengar firman Allah atau sikap pinggir jalan ini adalah karakter orang yang keras dengan pendiriannya yang salah. Nah, saya bisa katakan juga adalah orang yang meremehkan firman Allah. Nah, akibat dia meremehkan firman Allah, saudara-saudara, apa? Timbul apa? Keraguan-keraguan atau kurang percaya. Nah, Alkitab katakan terkutuklah orang yang meremehkan firman Allah, saudara-saudara. Nah, malam hari ini apapun yang menjadi persoalan hidup kita, saya percaya sudah terlalu banyak firman Allah yang sudah kita dengar, saudara-saudara. Tapi malam hari ini mari kita belajar bagaimana sikap hati kita dalam kita mendengar firman Allah yang benar, saudara-saudara. Apakah kita ada pada posisi sikap pinggir jalan saat mendengar firman Allah hanya meremehkan saja firman Allah, hanya dengar begitu saja sehingga sangat mudah hilang firman Allah dalam hidup kita? Atau dengan lain kata apa? Kita keras pada pendirian kita yang salah. Nah, kalau kita lihat dalam Yohanes 20, saya baca ayat 25, Yohanes 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lubang, ke dalam lumbungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Nah, saya dapat katakan bahwa murid Tuhan Yesus yang namanya Thomas ini, saudara-saudara, dia meremehkan firman Allah. Padahal murid-murid yang lain sudah berkata, Yesus sudah bangkit. Tapi dia katakan apa? Sebelum aku melihat Yesus mencucukkan apa? Jariku kepada tangan Yesus yang berlubang paku, dan meraba lambung Yesus yang lubang itu, saya belum percaya. Nah, jadi Thomas meragukan firman Allah atau kurang percaya. Jadi sekali lagi, sikap pinggir jalan ini adalah sikap orang yang meremehkan firman Allah. Akibat meremehkan firman Allah, timbul keraguan dan kurang percaya. Seperti Thomas, saudara-saudara. Nah, tapi luar biasa saat Yesus datang apa? Dalam ayat yang ke-29, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah yang tidak melihat tapi percaya, saudara-saudara. Akibatnya Yesus datang kepada Thomas ini, saudara-saudara, karena dia tidak percaya. Nah, mungkin ada sebagian dari kita yang secara khusus memang Tuhan datang secara pribadi, saudara-saudara. Sangat bersyukur kalau hal ini demikian. Namun malam hari ini kita belajar yang pertama ini, saudara-saudara. Jangan kita
memiliki sikap pinggir jalan saat kita mendengar firman Allah. Kita hanya mendengar begitu saja, sehingga iblis dengan mudah mengacaukan pikiran kita, sehingga apa yang kita dengar tidak mampu kita olah dengan baik, sehingga kita seperti meremehkan firman Allah. Akibatnya timbul keraguan, kurang percaya, saudara-saudara. Nah, yang kedua adalah sikap berbatu-batu, saudara-saudara. Kalau dalam Injil Lukas tadi ya, kita kembali Injil Lukas 8 tadi ayat 13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, sikap orang yang kedua adalah sikap berbatu-batu, saudara-saudara. Nah, jelas kita katakan saat firman Allah disampaikan mereka dengar dengan gembira, puji Tuhan. Mereka dengar dengan gembira, saudara-saudara. Tapi dalam pertumbuhan firman Allah itu terhimpit oleh ada kekhawatiran. Firman Allah tidak berakar, saudara. Jadi saat firman Allah disampaikan mereka dengar dengan gembira, tapi firman Allah itu tidak berakar. Nah, akibatnya firman Allah tidak berakar, saudara-saudara. Mereka kurang percaya, atau mereka percaya sebentar saja dan dalam masa ujian mereka cepat murtad, saudara-saudara. Artinya mereka cepat berbalik dari Tuhan Yesus, saudara-saudara. Nah, sikap yang kedua adalah sikap berbatu-batu ini. Jangan sampai ada di antara kita, saudara-saudara, mendengar firman Allah terima dengan gembira, tapi dalam ujian, dalam persoalan hidup tidak berakar firman Allah itu, sehingga mudah dihimpit. Akibatnya akhir hidup meninggalkan Tuhan, saudara-saudara. Nah, dengan lain kata, orang atau sikap berbatu-batu ini adalah orang yang mudah menyerah, saudara-saudara, atau tidak sabar, tidak tahan akan ujian hidup. Nah, kalau saya bisa melihat dalam Kejadian 16 ayat 4, Abraham menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Nah, Abraham, saudara-saudara, sebelum dia berganti nama menjadi Abraham pernah melakukan satu kesalahan, saudara-saudara, di mana ia tidak sabar menantikan janji Allah, sehingga apa yang dikatakan Sarai istrinya sebelum Sarai menjadi Sarah, saudara-saudara, Abraham yang dengan tidak sabar menantikan ujian, menantikan dengan sabar apa yang dijanjikan oleh Allah, sehingga dia mendengarkan apa yang dikatakan istrinya. Padahal Allah dengan jelas berkata, keturunanmu akan seperti bintang, sangat banyak, saudara-saudara. Tapi dengan ketidaksabaran dari Abraham ini, dia mengambil jalan sendiri, saudara-saudara. Nah, saya dapat katakan bahwa Abraham ini dia tidak dia tidak sabar, mudah menyerah. Akibatnya saat ujian sudah terlalu lama dia menunggu. Akhirnya dia mengambil budak dari istrinya, saudara-saudara, Hagar. Akibatnya mengandunglah dan lahirlah Ismail. Namun Allah terus bekerja dalam hidup Abraham ini, sehingga dia dibaharui dan namanya berganti Abraham, saudara-saudara. Ada hidup baru. Juga Sarah istrinya berganti Sarah. Saat dia dibaharui, sehingga dia dengan kesabaran dia menunggu janji Tuhan, sehingga yang Tuhan maksudkan Ishak adalah anak perjanjian, saudara-saudara. Nah, karakter berbatu-batu ini jangan sampai ada dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Mendengar dengan gembira, tapi tidak berakar. Saat ada ujian, cepat-cepat langsung meninggalkan Tuhan, mempersalahkan Tuhan, saudara-saudara. Nah, sikap yang ketiga, kita kembali dalam Injil Lukas 8 tadi, saudara-saudara. Sikap yang ketiga adalah sikap semak duri. Dalam ayat yang ke-14, Injil Lukas 8 ayat 14, yang jatuh dalam semak duri
ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang, saudara-saudara. Jadi sikap yang ketiga adalah sikap semak duri. Jadi saat orang ini mendengar firman Allah, saudara-saudara, itu apa? Dalam pertumbuhan firman Allah itu dihimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan, saudara-saudara. Lewat persoalan hidup yang sangat banyak, atau mungkin lewat wabah ini, saudara-saudara, dihimpit oleh kekhawatiran, oleh kekayaan dan sebagainya, sehingga apa? Tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, saya dapat katakan bahwa orang ini adalah orang yang sombong, saudara-saudara. Sikap semak duri adalah orang yang sombong, yang hanya mengandalkan harta, kekayaan. Nah, kalau dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 20, Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun orang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dalam ayat yang ke-20 berkata, tetapi firman Allah kepada orang yang kaya ini, saudara, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Nah, saudara-saudara, jadi Tuhan sangat menentang orang yang sombong ini, saudara. Di dalam kita mendengar firman Allah, jangan sampai kita memiliki sikap semak duri. Kita mendengar firman Allah, dan firman itu dihimpit oleh kekhawatiran, terlebih lagi dihimpit oleh kekayaan. Kita hanya mengutamakan kekayaan kita, atau kita hidup hanya untuk diri sendiri, saudara-saudara, dengan segala kekayaan dan sebagainya. Alkitab katakan apa? Untuk apa semuanya itu? Karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, saudara-saudara. Jadi kalau mungkin kita diberkati Tuhan, mari kita layani Tuhan dengan kekayaan kita. Terlebih kita melihat setiap orang yang sangat membutuhkan, saudara-saudara, dan kita saling membantu. Nah, sikap yang ketiga ini sikap semak duri, sekali lagi, sampai ada di antara kita sangat luar biasa kaya, tetapi kekayaan itu menghimpitnya. Mendengar firman Allah tidak bertumbuh, saudara-saudara, tidak matang firman Allah itu, sehingga mengandalkan kekayaan. Dengan jelas Alkitab katakan tidak ada gunanya, saudara-saudara. Ketamakan tidak ada gunanya. Tuhan sangat benci akan hal itu, saudara-saudara. Nah, malam hari ini ada satu sikap yang dalam mendengar firman Allah yang Tuhan inginkan. Sikap yang terakhir adalah sikap tanah hati yang baik, saudara-saudara. Nah, dalam Injil Lukas 8 kita kembali. Injil Lukas 8 ayat 15, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Nah, jadi sikap hati dengan tanah yang baik ini yang Tuhan inginkan, saudara-saudara. Jadi sangat luar biasa, sangat membuat mata rohani kita harus terbuka, saudara-saudara, dengan lebar. Bahwa ada banyak respon kita, sikap kita dalam kita mendengar firman Allah. Apakah kita ada pada sikap pinggir jalan, saudara-saudara? Apa kita ada di dalam sikap yang berbatu-batu, atau yang sikap semak duri ini, yang saat firman Allah, saat kita mendengar firman Allah itu dihimpit oleh segala persoalan hidup, sehingga tidak ada pertumbuhan, saudara-saudara. Namun yang Tuhan inginkan malam hari ini, seperti pujian yang tadi sebelum firman, kita tenang, hanya dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Sebab saya terlalu percaya bahwa tidak ada yang dapat menolong kita selain Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia yang menciptakan kita, saudara-saudara. Dia tahu seluk-beluk hidup kita. Bahkan saat kita berada pada titik kehidupan yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan, Dia selalu hadir, saudara-saudara. Dengan iman kita percaya
Saat kita mendengar firman Allah yang Tuhan inginkan adalah kita menyiapkan hati, tanah hati yang terbaik, saudara-saudara. Saat kita dengar firman Allah, kita apa? Menyimpannya. Saat kita dengar, kita simpan firman Allah itu di tanah hati yang baik. Apa arti tanah hati yang baik, saudara-saudara? Artinya adalah tanah hati yang sudah dibaharui, sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Tidak lagi mengenakan karakter yang lama, pakaian yang lama. Tapi tanah hati yang baik adalah tanah hati yang apa? Sudah diselesaikan di atas bukit Kalvari, saudara-saudara. Di atas bukit Golgota itu, saudara-saudara. Jadi tanah hati yang Tuhan inginkan adalah tanah hati yang baik, yang saat kita mendengar firman Allah, menyimpan dalam hati yang baik. Artinya hati kita yang dipulihkan, saudara-saudara, kita simpan demi firman Allah itu. Sangat luar biasa Tuhan, saudara. Walaupun kita sikap yang pinggir jalan, sikap berbatu-batu, sikap semak duri, Tuhan terus menolong kita dengan firman-Nya. Terus Tuhan berfirman. Karena Tuhan mau kita sampai kepada sikap hati yang baik, saudara. Sikap tanah hati yang baik. Jadi apapun yang menjadi persoalan kehidupan kita, mari kita mulai belajar untuk mendengarkan firman Allah dan menyimpannya di tanah hati yang baik. Maka itu akan bertumbuh dan mengeluarkan buah dalam ketekunan, saudara. Nah, tahukah saudara bahwa apa yang Tuhan inginkan itu terjadi dari ketekunan kita sampai akhir hidup kita, saudara. Jadi teruslah kita bertekun untuk kita mengeluarkan buah yang baik itu sampai akhir hidup kita. Karena saya percaya, saudara, surga kekal itu bukan hanya dongeng, bukan hanya cerita, tapi saat kita mendengar firman Allah, menyimpan di tanah hati yang baik, dan kita mengeluarkan buah dalam ketekunan, artinya kita terus setia sampai akhir hidup. Maka saya percaya surga kekal akan menjadi bagian kita, saudara. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memiliki tanah hati yang baik ini? Mari kita buka dalam Kisah 1, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saya percaya ayat ini juga menjadi amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Di mana apa? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apa arti ujung bumi, saudara? Adalah titik langkah terakhir kita melangkah ke ujung bumi, saudara. Dimanapun kita pergi dan berada, terus kita pakai kuasa itu, saudara. Karena kita tidak bisa dengan kekuatan pribadi kita. Saya percaya ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang kalau kita percaya, kuasa Roh Kudus itu bukan hanya apa memenuhi kita, tapi Roh Kudus juga akan memimpin kita. Bahkan kita akan menjadi tawanan roh, saudara. Dan sampai akhir hidup kita, saya percaya surga kekal akan menjadi bagian kita, saudara. Karena itu malam hari ini, mari kita memiliki sikap tanah hati yang baik untuk kita belajar mendengarkan firman Allah, belajar menyimpannya di tanah hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Dan saya percaya ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu, dan Roh Kudus masih bekerja sampai saat malam hari ini, saudara. Dan Roh Kudus itu membuat kita mampu menghadapi setiap persoalan kehidupan kita, walaupun kita mungkin berkata Tuhan aku menyerah, dan kita akan berkata Tuhan aku berserah pada Tuhan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Karena saya percaya saat kita terus berjuang dalam Yesus, dalam pertandingan iman yang benar, saya percaya surga kekal itu akan menjadi bagian kita kalau kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Berdiri, sama-sama katakan kemuliaan bagimu di tempat yang maha tinggi. Mari Yesus, terima kasih Tuhan.
Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang kami puji, kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan. Sehingga percaya kami pada malam hari ini, ketika kami boleh ada, ketika kami boleh pergunakan waktu untuk datang bersekutu bersama-sama, kami percaya berkat-berkat Tuhan menjadi milik bagian kami semua. Terlebih berkat kebenaran firman Allah yang telah kami boleh terima pada malam hari ini, sehingga kehidupan kami akan terus dipuaskan, disegarkan lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu, menjadi pelita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, menerangi kami semua, supaya kami mampu melihat jalan mana yang harus kami lalui di dalam hidup ini. Kami percaya ketika firman Allah mengajarkan kami semua, mengingatkan kembali kepada kami bagaimana kami bersikap terhadap kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Kiranya firman itu tidak akan tercuri di dalam hati kami. Firman itu akan benar-benar tertanam sehingga bertumbuh dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah akan Engkau Tuhan. Kami yakin dan kami percaya kehidupan kami selanjutnya, Tuhan, yang pasti akan membawa menghentar kami pada kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Dari hari ke hari, siang berganti malam, kami terus menikmati penyertaan Tuhan dalam setiap langkah-langkah kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat berkat di dalam ibadah pada malam hari ini. Kami berdoa buat jemaat, ada jemaat yang mungkin sakit, Tuhan lawati mereka, Tuhan jamah mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat Allah terjadi. Demikian juga yang lemah iman mereka Tuhan kuatkan, yang susah dihibur oleh Tuhan, yang tertutup jalan Tuhan bukakan jalan, yang punya pergumulan masalah persoalan hidup, beban-beban yang berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang terus memperhatikan keberadaan hidup kami semua. Yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dari setiap apa yang kami boleh kerjakan, kami lakukan di dalam pelayanan semuanya, kami hanya kembalikan kehormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang boleh berkorban dalam pelayanan, memberikan persembahan, kiranya Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi. Dari setiap apa yang dilakukan di sidang jemaat Tuhan, memperhatikan pelayanan, memperhatikan sesama manusia. Engkau adalah Allah yang selalu membawa kehidupan jemaat Tuhan akan terus diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Doa kami kiranya setiap usaha mata pencarian semuanya diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan dan Allah yang pasti akan menjamin. Dan kami percaya kehidupan seluruh jemaat Tuhan akan terus dibentuk oleh Tuhan, sehingga memiliki karakter rohani yang benar-benar bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Kiranya Tuhan tolong, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri yang ada, TNI Polri, Gubernur, bahkan Bupati, Wali Kota, sampai kepada Lurah dan Desa, semuanya Tuhan RT RW. Tentu Allah yang menolong, memberkati pemerintah kami, sehingga Tuhan mereka boleh melakukan tugas tanggung jawab mereka, diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian juga kami terus berdoa buat para medis, dokter, perawat yang sementara bekerja dengan begitu luar biasa. Mereka boleh menangani para pasien yang disebabkan oleh virus corona ini. Kami berdoa Tuhan tolong supaya mereka boleh mengalami mujizat, mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan. Demikian juga besar harapan kami, sehingga penyebaran dari virus corona ini bisa terhenti. Kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang pasti melakukan yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan dalam kehidupan kami sebagai manusia. Terima kasih banyak Bapak. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada malam hari ini. Semua jemaat yang boleh mengikuti ibadah ini, baik di pastori, baik jemaat-jemaat yang ada di rumah masing-masing, kiranya semuanya kami diberkati oleh Tuhan.
kami akhiri ibadah pada malam hari ini. Kami diberkati oleh Tuhan, berkati juga pemerintah yang ada di kota ini, tanah Papua yang kami cintai. Semuanya Tuhan, Engkau Allah yang melindungi kami ketika kami boleh hidup di tengah-tengah kota di mana Tuhan tempatkan kami, boleh menikmati hari-hari bersama dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kasih-kekasihku, terimalah kita semua berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam sorga, cinta kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan penghiburan Allah Roh Kudus di bagian kita semua malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, saudara. Terima kasih buat klien-klien yang sudah melayani pada malam hari ini di dalam ibadah gabungan Perwak dan Perprik. Nah, saudara-saudara, sebagai pengumuman untuk hari Kamis ada ibadah penginjilan jam 8 malam. Demikian juga untuk hari Jumat adalah ibadah rayon gabungan dari 4 rayon, dan itu juga dilaksanakan jam 8 malam. Kemudian pada hari Sabtu adalah doa berantai dan puasa. Kemudian hari Minggu sesuai dengan yang saya sudah sharing di pengumuman, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita melihat bagaimana perkembangannya sehingga kiranya hal ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita terus tetap berdoa, tetap kita memiliki sukacita, tetap kita memiliki semangat dalam menjalankan semua aktivitas kita. Dan jangan lupa, mari kita hidup sehat dan kita saling mengamankan diri kita masing-masing, bijaksana dalam kita menjalani kehidupan hari-hari kita. Kalau tidak terlalu penting, tidak usah keluar rumah. Apalagi sekarang sebagai informasi, kita sama-sama tahu apa yang sedang berkembang di kota ini. Justru ada beberapa pasien yang terdeteksi positif. Artinya di kota kita ini kita harus hati-hati sehingga membijaksanai setiap langkah-langkah kita supaya kita tidak sampai lalai dalam kita melihat situasi yang sementara terjadi sekarang. Doa kami kiranya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Demikian, Tuhan Yesus berkati. Salam sukacita, salam bahagia. Haleluya.